Halo. What's up? Wow. Apa kabar kalian? Hey, Akhirnya full squad juga ya. Akhirnya. Oh iya dong. Hari ini Ada kita akan intermediate. membahas tentang pemain premium. Kenapa kita sebut pemain premium? Apa itu fourth defender? Fourth atau fifth? Ya, 4-5. Dua-duanya. Intinya pemain-pemain yang bisa kalian masukkan dan fit untuk tim kalian. Mana yang inti, mana yang tidak. Ya, pokoknya dipilah-pilah lah supaya menjadi tim yang terbaik. Dan semua itu akan kita bahas di segmen PDP Pro. Dijawab, please. Alah, si Zo cuma Saya tes doang ya. ngomong aja bawah. Aduh. Itu di atas lah. Ayo bro. Mangga. Udah, ayo. Monggoin. Udah, Pak. Diulang ya. Lagi Oke, jadi setelah kemarin video sebelumnya kita belajar tentang harga-harga pemain FPL tuh, gimana harga bisa naik, harga bisa turun. Sekarang kita belajar tentang penggolongan harga ini gitu ya. Jadi, kalau kalian suka ngikutin online platform di Twitter segala macam, bakal banyak yang bilang tuh premium asetnya siapa, budget defendernya siapa, enablernya siapa, dan kawan-kawan. Nah, itu semua tuh pengkategorian aset FPL berdasarkan harga. Nah, sebelumnya yang mau gue jelasin dulu adalah sebenarnya official dari FPL-nya sih nggak ada FPL tuh bilang kalau harga pemain di atas sekian maka dia premium, kalau di bawah sekian maka dia budget, nggak ada. Cuma berdasarkan diskusi-diskusi aja gitu di internet, di Twitter, ujung-ujungnya ini muncul sendiri gitu ya dari komunitas-komunitas ya. I see. Nah, ini gue bikinin satu grafik sederhana. Ini sumbu X itu harga ya, sumbu X harga. Kita lihat nih paling bawah 2,5, paling tinggi 15. Kenapa 2,5? Kenapa 2,5? Karena harusnya di FPL nggak akan pernah ada sih pemain yang harganya di bawah 2,5 gitu ya. Dan kenapa batas atasnya 15? Karena harusnya sih nggak akan ada pemain di atas 15 di FPL. Terus kenapa lu bikin 15 tuh? Ya, jadi nggak lewat 15 gitu. Menuju 15 tapi nggak lewat 15. Kalau gue bikin 12,5, takutnya 12,5 ngelebihin. soalnya 2 musim lalu tuh salah harganya 13. 12,7, 12,8 ya. I see. Terus ini sumbu Y-nya nih posisi ya. Jadi paling bawah kiper, ke atas tuh makin ke depan gitu ya di formasi. Nah, ini tuh gua ya sumbu X sumbu Y cuma 2 dimensi aja ini. Nah, ini gua bikin 4 box di masing-masing ordinat ya. Ada box warna merah, ada orange, kuning, sama hijau. Oke. Yang hijau ini termasuk golongan enabler. Yang warna kuning termasuk kuning premium. golongan Pertalite Pertamax. Merah pertama Max itu. Kuning budget, orange mid price, merah premium gitu ya. Oke. Nah, kenapa kita kayak begitu? Ini tuh sebenarnya nanti akan berhubungan dengan cara kita mendistribusikan uang yang 100M yang kita punya di FPL. Oh, ke semua satu tim kita. Betul, satu tim 15 orang, termasuk bench. Pelatihnya nggak masuk dari 100M ya? Budget. Enggak, Pak. Pelatihnya. Ini nggak ada diskon nih. Susah juga ya jawab pertanyaan-pertanyaan kalian ini ya. Mungkin nanti FPL bakal ada chip diskon atau apa gitu, gue juga nggak tahu. Itu bisa jadi ide bagus. Justru itu gitu. Free hit gitu ya, jadi 1 minggu lu bisa dapat diskon untuk pemain tertentu mungkin. Usulan yang bagus itu. Tapi anyway, sebenarnya kenapa kategori ini ada? Karena sebenarnya target kita adalah selain kiper, pengennya kalau di forward, di mid, sama di defender tuh kita masing-masing punya nih, kan kita dapat jatah 5 orang, 3 orang nih. Kalau bisa tuh dibagi budgetnya. Ada yang premium, ada yang mid price, ada yang budget. Kenapa begitu? Ini ada hubungannya sama price point squad, flexibility transfer. Nanti mungkin videonya itu udah ke yang lebih experience lagi, gimana kita menggunakan price points itu dan hubungannya dengan formasi gitu ya. Cuma idenya kurang lebih kayak begini nih, kita contohin dulu cara bacanya ya. Okay. Misalnya ada kiper nih, kan kita bisa tarik harga nih, kita lihat nih box warna hijau, ini kurang lebih kalau ditarik ke bawah tuh harganya sekitar 4. Oke. Jadi buat kiper tuh kalau lu
cuma butuh enabler. Enabler tuh apa sih? Enabler tuh pemain lu yang bakal di cadangan terus dan nggak akan lu mainin kecuali kalau lu pakai bench boost. Itu enabler ya. Enabler tuh maksudnya lu beli pemain yang murah aja biar lu bisa mengalokasikan uang dia ke pemain lain, ke posisi lain. Jadi lu bisa lebih beli pemain yang lebih mahal di posisi lain. I see. Itu enabler. Kalau ada enabler yang main itu akan bagus banget. 2 musim ini kita dikasih anugerah nih sama FPL nih. Musim 2019-2020 tuh kita dikasih John Lundstram, dikasih Diego Rico, Martin Kelly gitu ya. Itu enabler tapi main. Itulah yang membuat squad Dendoncker, Greenwood ya, Nketiah, Martinelli. Pemain-pemain itulah yang bikin enggak sih. Pemain-pemain itulah yang bikin kita bisa punya premium aset banyak karena ada enabler yang main. Sebenarnya normalnya di FPL enabler yang main tuh jarang banget sebenarnya ya. Cuma baru 2 musim ini aja kayaknya ada terus. Nah di defender juga sama. Nah kalau di mid sama di striker nggak ada enabler yang harganya 4. Seenggaknya sejauh ini awal musim mulai enabler 4 tuh nggak ada. Biasa 4,5. Iya. Nah kalau mid price ini harganya mulai naik nih dari 4 menuju 5. Contoh kalau kiper yang bukan mid price, budget. Jadi kalau kiper budget di bawah 5 ya. Contoh kalau musim lalu Matt Ryan, Nick Pope awal musim, Henderson awal musim gitu. Dengan musim bergeser harganya naik, mereka tuh mulai naik ke mid price sebenarnya udah di atas 5 harganya kemarin ya. Pope sama Henderson tuh. Nah, kalau di kiper premium tuh contohnya Alisson, Ederson gitu lah ya. De Gea, ya oke 5,5. 5,5 kan. Ya. Okay. Nah, kalau defender kurang lebih harganya sama kiper ya. Kalau yang budgetnya tuh kayak Levis Dunk 4,5 siapa lagi ya? Back 4,5 tuh Kevin Long. Ini Saiz. Aurier. Romain Saiz ya. Aurier oke lah. Aurier tuh udah mulai masuk mid price kayaknya. Aurier tuh Tarkowski. Back Burnley. Banyak Taylor. Terus kalau yang premium jelas lah. Ini tuh gua tarik back sampai sini sampai 8,5. Sebenarnya selama FPL ada 14 musim tuh gak pernah ada back harganya 8,5 ya. Back harganya 8 pun baru 2 orang sepanjang FPL ada. Nemanja Vidic sama Leighton Baines waktu dia ngambil semua set piece Everton gitu ya. Wow. Musim depan nggak tahu nih, feeling gue musim depan kalau TA harganya 7,5 gitu bakal laku banget juga. Kayaknya TA harganya 8 juga masih banyak dibeli, makanya kayaknya nggak mungkin sih 8 langsung ya, karena kalau 8 langsung udah nggak bisa naik lagi ya. Cuma Matt Ritchie yang bisa 8 itu. Iya, boleh. Siap. Gimana Zo aja kalau soal pemain investor mah? Apa Joelinton 12 seharga Aguero kali aja? Enggak dong. Anyway, kita geser lagi ya. Kalau mid sama forward standarnya lebih naik daripada goalkeeper sama defender. Kenapa? Ini ada hubungannya sama yang namanya point floor and ceiling. Apa itu? Nanti akan ada video satu terpisah khusus membahas point floor and ceiling. Tapi intinya potensi pemain mid dan forward untuk dapat poin lebih tinggi daripada defender dan goalkeeper tuh besar. Gitu ya. Jadi back itu poin maksimum dia clean sheet, dia dapat bonus poin, dia nyetak gol 1 lagi, kan back paling 1 gol gitu ya, paling 15 poin gitu. Tapi forward sama mid tuh bisa tahu-tahu Harry Kane hat-trick, Sterling hat-trick, poin 20 lebih gitu, Antonio quad-trick gitu. Jadi mereka punya langit-langit lebih tinggi daripada yang lain gitu ya, peluangnya. Maka harga mereka juga beda. Mid itu yang enabler tuh kayak Dendoncker gitu, yang budget itu di bawah 6,5 lah, kayak Adama Traore, Leandro Trossard, ya. Foden. Nah, udah masuk mid price ini, sebenarnya sih Bruno tuh musim kemarin mid price, mulainya di 8 harganya. Tapi Bruno itu pemain mid price, yang harganya mid price, tapi return point-nya kayak premium sih. Premium tuh kayak De Bruyne, Mane, Salah, Sterling. Nah, sebenarnya Bruno tuh, kita beruntung banget dikasih Bruno harga 8 di awal game, padahal return-nya kayak begitu gitu ya. Feeling gue sih Bruno jangan nyesel. Bruno sih musim depan kayaknya bakal jadi premium ya, mungkin di atas 10 harganya, 10 lah minimal. Gitu, jadi yang mid price ini bakal agak susah dicari sih, mungkin kayak Pepe, Ozil, tapi ya,
agak susah juga ya. Ya, tapi Territory mungkin banyak mid-price dari itu Chelsea sih. Nah, Chelsea kebanyakan di sini Pulisic gitu ya. Willian nggak tahu bakal masih di Chelsea atau enggak. Sama dengan forward. Ya. Sama dengan forward. Jadi kalau forward biasanya yang premium tuh cuma Kane, Aubameyang, Lukaku, Aguero, udah. Gitu ya. Forward banyak ya, berarti musim depan nambah yang harga Tapi kalau 8-an. forward, ya Iya. mungkin Jimenez bisa masuk kali ya. Jimenez Ada Vardy. Sancho, Bos. Nah, itu iya Sancho penentuan mungkin mid kali ya. penentuan posisi Werner. balik lagi ke Masalahnya FPL ya. Jimenez kalau jadi ke Juve juga hilang. Iya. Ya, anyway, Nggak mungkin. Video terpisah lah itu bahas ya transfer itu nanti ya. video terpisah lah. Tapi kurang lebih struktur tim kita. Nah, kalau dimasukin ke 15 pemain yang kita punya nih, ini tuh ada template dari FPL official, tapi ini template 2 musim lalu. Jadi trennya berubah ya setiap musim FPL tuh. 2 musim lalu FPL tuh strikernya lagi bagus-bagus. 2 musim apa 3 musim lalu ya? 3 musim lalu kayaknya. Lukaku tuh masih ada gitu ya. Jadi ini biasa spot depan nih Lukaku, Aguero, siapa gitu ya. Ya, Musim oke. lalu trennya rubah ya. Musim lalu trennya tengahnya yang Salah, De Bruyne, Bruno gitu ya. Nah, tapi kurang lebih 3 musim lalu ini yang ditawarin sama FPL pusat nih, sama FPL official FPL. Struktur tim kayak begitu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama dari kiper dulu. Dari kiper itu FPL tuh sebenarnya punya 2 istilah, yaitu set and forget di sini, sama rotation. Apa itu? Kalau set and forget itu istilahnya lu beli satu, udah sepanjang musim lu lupain aja itu, lu gak usah transfer lagi, gak usah ganti-ganti lagi, biarkan seperti itu. Itulah kenapa namanya set and forget. Biasa kalau kiper tuh contoh lu beli Nick Pope sama kiper yang harganya 4 dan gak main juga gak apa-apa. Kenapa gak apa-apa? Karena sepanjang satu musim 38 pertandingan, lu bakal pakai Nick Pope terus nih, kiper ini tuh gak akan pernah main gitu. Atau Itu ada namanya strategi lain ya? set and Strategi lain itu pakai 2 kiper yang dari satu tim sama. Ya, musim lalu tuh yang terkenal banget tuh Matt Ryan sama David Button dari Brighton. Nah, yang keduanya David Button ya. Jadi kalaupun Matt Ryan cedera, ya David Button-nya bakal masuk gantiin Matt Ryan. Kekurangan strategi ini apa? Kekurangan strategi ini tuh kalian udah pakai 2 pemain dari satu tim yang sama. Jadi misal musim itu Brighton ada 2 pemain bagus nih, Trossard sama siapa Lewis Dunk. Kalian nggak bisa transfer 2 lagi, Mopai. Ya. Karena 2 spot Brighton udah dipakai sama kalian. Itu kalau set and forget. Kalau rotation, itu biasanya tuker-tukeran nih dua pemain. Misal satunya Ryan, satunya lagi siapa Vincent Guaita gitu ya, cari yang murah-murah Alex McCarthy gitu. Tapi fixture mereka mendukung nih. Jadi waktu si Matt Ryan susah, si Guaita gampang. Waktu si Guaita susah, si Matt Ryan yang gampang. Jadi kalian tuker-tukeran, itu terserah. Nah, selain untuk kiper, untuk posisi lain itu biasa dikasih nomor kardinal. Nomor kardinal tuh kayak pertama, kedua, ketiga, keempat, 5 gitu ya. Nah, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelimanya itu berdasarkan harga pemain. Jadi kalau kita lihat di tim ini nih, yang gue lingkarin ini adalah back keempat dan back kelima. Ini back premium, back mid price atau budget, maka back keempat, back kelima. Sama dengan gelandang, ini gelandang premium, mungkin 2 premiumnya misal Salah KDB gitu ya. Gelandang yang mid price, terus gelandang keempat, gelandang kelima. Dan striker. Jadi striker utama, premium striker yang kedua, dan third striker. Jadi di sini gue ada 3 istilah nih yang gue taruh di bawah ini ya. Fourth defender, fifth defender, fourth, fifth midfielder, sama third striker. Itu adalah istilah-istilah yang sering keluar di komunitas. Apa sih? Mereka adalah pemain-pemain dengan harga termurah di posisi masing-masing. Gitu. Nah, set and forget itu biasa ditaruh di premium. Jadi misal kalian beli Salah, udah sepanjang musim Salah tuh bakal di tim kalian terus, kecuali kalau cedera misalnya gitu ya, atau beli KDB. Jadi kalau premium aset tuh banyak di set and forget. Tapi kalau di rotation, kebanyakan ini nih di pemain-pemain murah ini. Contoh, kalian bingung nih mau formasinya 4-4-2 atau 3-5-2. Kalau 4-4-2, maka si fifth defender kalian kan nggak akan main ya. 4-4 pilih fifth defender. Kalau 3-5-2, maka fourth dan fifth midfield kalian nggak akan main. Betul ya? Jadi apapun yang terjadi, sebenarnya fifth defender kalian tuh nggak akan pernah main sama kalian. Nah, itu makanya beli yang murah aja buat fifth defender gitu. Nah, kalian tuh bisa tukar-tukeran. Misal, third defender sama fourth defender sama-sama 4,5 nih. Backnya murah biar depannya bisa
mahal. Kalian formasi misal 3-5-2. Ya udah, jadi si 2 back kalian yang harganya 4,5 tuh tukar-tukeran. Kayak kiper, kayak rotation goalkeeper gitu loh. Jadi di formasi 3 back kalian, 2 back tuh udah pasti main terus, 1 back udah pasti cadangan terus karena dia fifth defender, 1 back lagi bisa tuker-tukeran. Nah, itulah third defender and fourth defender gitu yang harganya bisa tuker-tukeran. Konsep yang sama juga bisa di gelandang dan striker. I see. Tapi kalau back tuh bisa saling cover. Contoh, kalian misalnya punya Tarkowski sama atau jangan Tarkowski, yang lebih murah Lewis Dunk sama Gary Cahill gitu ya. Kalian pengen kalau orang-orang punya Nick Pope, jangan punya Matt Ryan, kalian pengen dapat clean sheet point-nya Brighton juga, kalian bisa pakai Lewis Dunk. Jadi kalian dapat poin yang sama kalau Brighton clean sheet. Tapi kalau attack tuh gak bisa kayak begitu ya. Jadi misal, orang pakai Arsenal nih, pakai Aubameyang, gue pakai Bukayo Saka. Ya kalau Aubameyang gol, Bukayo Saka tuh gak dapat poin sama sekali gitu ya. Jadi kalau kalian mau cover poin, itu bisa di defensive asset, di fourth defender atau fifth defender. Tapi kalau mau cover attacking point, nggak bisa. Oke. Nah, terus biasa ada satu posisi lagi nih, eighth attacker nih, yang cukup menarik ya, yang sering disebut di eighth attacker. Jadi gini, sebisa mungkin kalian punya tim, itu jangan 5 gelandang dan 3 strikernya semuanya bagus. Jangan sampai nggak ada enabler. Kenapa? Karena kalian nggak bisa main pakai formasi 2-5-3, betul ya? Iya, betul. Kebanyakan jadi kalau misalnya kalian 5 gelandang dan 3 striker, harganya minimal 6 gitu. Jadi 6, nggak apa-apa, backnya murah banget, yang penting depannya bagus. Tapi kan kalian cuma bisa menempatkan maksimal 7 gelandang plus striker. Gitu ya, jadi mau 4-4-2, mau 3-5-2, 3-4-3, maksimum gelandang tambah striker itu 7 orang. Nah, satu sisa spot gelandang atau striker ini disebutnya eighth attacker. Karena idealnya eighth attacker itu selalu ada di bench, tapi bisa masuk kapanpun kalau kalian butuh. Jadi eighth attacker ini biasa nggak murah-murah amat, nggak sampai main, tetap main, tapi nggak mahal amat. Contoh, Greenwood musim lalu tuh kita dikasih Greenwood tuh buat eighth attacker gitu ya. Bisa juga misalnya EU atau Dan Donker atau siapa Cantwell gitu yang murah gitu ya. Karena sayang banget nih kalau kalian 8-8-nya bagus, malah yang ada kalian pusing tiap minggu mau cadangin siapa, karena dari 8 ini harus ada yang cadangan gitu kurang lebih. Iya. Jadi ada konsepnya attacker nih, attacker sengaja bisa. Mantep banget nih. Itu kurang lebih Ton Van Zohar ini belajarnya dari price point, sama bagi-bagi budget di tim ini kayak gimana, siapa yang murah, siapa yang mahal. Oke. I see. Dan paling ini ada ini nggak sih kayak tips harusnya pakai formasi apa sih gitu? Oke, kalau formasi ini udah agak ke arah experience kali ya. Cuma sebenarnya tergantung preferensi masing-masing nih. Kalau dari pemain-pemain yang hebat, pemain-pemain veteran, ternyata formasi yang paling banyak dipakai di top 10.000 dunia hampir setiap musim itu 3-4-3. Tapi lagi-lagi 3-4-3 itu menuju akhir musim. Untuk memulai musim beda-beda lagi, ya kan? Preferensi tetap ya. Ya, untuk awal musim tetap sih di top 10K itu sejarahnya paling banyak memulai musim dengan 3-4-3. Walaupun nggak sedominan di akhir musim. Di akhir musim 3-4-3 itu dominan banget. Di awal musim 3-4-3 paling banyak tapi nggak sedominan itu. Kebanyakan 4-4-2. Kalau gue pribadi sukanya 4-4-2. Kenapa? Karena fleksibel banget. Semua price point ini bisa keambil. Kalau lu 3-4-3, maka striker ketiga lu ini biasa lumayan mahal juga nih. Kalau 3-4-3 kan ya, jadi gelandangnya ada yang murah banget 1, strikernya mahal, backnya 2 yang harganya 4. I see. Nah itu gue gak begitu suka. Kenapa? Contoh nih, misal ada back yang harganya 5,5 bagus, lu mau jadi formasi 4 back. Kalau lu punya back yang harganya 4,5, lu cukup cari uang 1 juta pound sterling lagi kan, untuk bisa beli yang 5,5 nih. Kalau lu punya striker 5,5, lu turunin aja jadi 4,5. Terus harga back 4,5 lu naikin jadi 5,5, bisa gitu. Tapi kalau harga back ini 5 nih, harga back ini 4, karena lu pakai 3-4-3, ini murah banget, 4/4, lu mau beli 5,5, lu harus cari 1,5. Sedangkan kalau lu jual si striker 5,5 lu ke bawah, nggak ada striker yang harganya di bawah 4,5 tuh nggak ada. Jadi buat dapat satu pemain back yang harganya 5,5,
lu harus transfer ini jadi 4,5, terus jual gelandang lu satu lagi turunin setengah lagi, Jadi baru minus uangnya ya. dipakai lagi buat jadi minus poin, jadi gak fleksibel tim lu gitu. I Tapi see. kalau lu 4-4-2 dengan kayak begini, lu fleksibel, bisa ikutin bandwagon awal musim. Oke. Oke deh, that's it ya guys. Dan sepertinya kita Betul. sudah lumayan. Dan memang untuk hari ini materinya hanya ini aja, karena ini menurut kita sangat penting buat orang-orang manajer yang intermediate ya, karena flexibility tadi udah berapa kali disebut nih sama Pak Prof, flexibility itu akan pengaruhnya akan sampai akhir musim, gitu ya. Jangan sampai Kalian harus pinter-pinter budgeting ya. iya betul, jangan sampai aduh kok nggak kebeli Sama sih seperti ini, gitu ya. profesor kita ini, walaupun belum dapat endorse baju, tapi udah budgeting buat di rambut dengan rambut baru kita. Wede, budgeting banget bosku. Bajunya Ya, ada warna loh. begitulah. Kapan, Bro? Jadi Itulah. teman-teman udah episode Puas kemarin kita kapan udah ya? belajar Puas. Zo, harga. warnanya tuh Oh gimana? Enggak, udah ini UAS kapan, Prof? Saya mau UAS nih, mau ujian. Anda itu bimbingan belum beres. Anda itu Hitam juga jarang. Beres. Anda itu Ya. absensinya aja masih bolong. Tolong lunasi dulu pembayar uang sekolah. Anda Anyway. kalau tidak mau di DO, That's it ya guys. Dan ini oke. kita akan ada episode-episode berikutnya juga, karena di intermediate itu cukup banyak yang perlu kita bahas. Jadi teman-teman kalau memang ada yang mau komen atau ada yang mau suggest mau bahas apa, Tanyakan tolong saja. aja semua. taruh di komen. Oke, di komen, di IG, dimanapun Ya. yang kalian mau, di FB, Twitter, kita semuanya ada. Silahkan komen, dan semuanya tersedia di deskripsi kita. So, Oke. thanks for watching. Don't See you. forget to comment, like, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. See you. Bye-bye.